Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hari ini karena saya disuruh buat ngajar sama Ustaz Aldi, disuruh praktek buat ngajar santri. Sebenarnya bukan ngajar, yaitu murojaah kitab Qami At-Tutuki karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang kemarin dibahas sama Habib Umar. Tapi di sini Al-Fakir akan membahas Asubatu Asyirah, yaitu pembahasan yang ke-10. Langsung aja mulai. Qala musannaf rahimahullah ta'ala wa amin. Asyubatu asyiratu hubbullahi ta'ala. Itu pembahasan yang 10, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sahlun alamatuhu billahi ta'ala hubbu Qur'an wa alamatuhu bihi ma hubbun nabi wa alamatuhu bihi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah wa alamatuhu biha hubbul akhirah wa alamatuhu biha ba'du dunya wa alamatu bugdiha an la ya'khudha minha illa zadan wa bulughatan ila akhirah. Itu telah berkata As-Sahlun, alamatu hubbullahi hubbul Al-Qur'an, yaitu alamat seseorang cinta sama Allah, yaitu ia cinta sama Al-Qur'an. Apa maksud dari kitab ini, yaitu alamatu hubbullahi hubbul Al-Qur'an, yaitu kalau kita cinta sama Allah, kalau kita beriman sama Allah, maka kita akan cinta Al-Qur'an. Apa contoh kita cinta sama Al-Qur'an? Kita baca Al-Quran setiap hari, ya. Hendak ini kita nih sebagai seorang santri jangan sama sekali nggak baca Al-Quran. Setidaknya satu ain atau enggak, paling dikit nih satu ain nih buat santri. Selebihnya itu tanggung jawab ente sendiri. Yaitu yang selanjutnya wa alamatu hubbihi ma hubbun nabi, dan cinta dan alamat cinta kepada keduanya yaitu cinta Nabi. Nah, kalau kita cinta sama Allah, kita cinta Al-Quran. Nah, alamat kita cinta sama Nabi ini yaitu kita cinta Allah sama cinta Al-Quran. Jangan kita cinta Allah tapi tidak cinta Nabi, dan cinta Nabi tapi tidak Allah. Nah, selanjutnya wa alamatuhu bihi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah, dan alamat cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita cinta sama sunnah-sunnah baginda Muhammad. Kita cinta sama yang apa dilakukan baginda Nabi Muhammad. Apa tanda kita cinta sama sunnahnya baginda Muhammad? Yaitu kita jalani sunnah-sunnah baginda Muhammad sekecil apapun. Kalau kita nggak bisa ngerjain yang gede, kita nggak bisa ngerjain yang berat, maka kita kerjain dari yang hal-hal kecil dulu. Apa contohnya? Kita bersiwak, kita duduk minum 3 kali, yaitu buang air kecil, jongkok, ya segala sunnah yang kecil kita laksanakan dulu nih, dan baru nanti yang berat-beratnya. Wa alamatuhu bihi hubbul akhirah, dan alamat kita cinta sama akhirat yaitu alamat cinta akhirat, yaitu kita jauhin nih yang namanya dunia. Kita jangan sampai termasuk orang-orang yang cinta dunia. Walamatuhu biha ma ba'du dunya, dan tanda cinta akhirat adalah benci dunia. Nah, tandanya seseorang kalau udah cinta sama akhirat itu namanya benci dunia. Bukannya kalau seandainya kita belum bisa benci dunia, setidaknya kita enggak gila dunia, kita enggak gila harta, kita enggak mikirin namanya kalau baju kita tuh harus bagus, sarung kita tuh harus BHS, gamis kita harus Haramain. Itu bukan termasuk orang yang cinta akhirat. Nah, dilanjut lagi wa alamatu bugduha an la ya'khudha minha ila dan wa bulughatan ila akhirah, dan tanda benci dunia adalah tidak mengambil bagian dari dunia kecuali tambahan dan balasan balasan untuk akhirat. Nah, jadi kalau tanda kita cinta
tanda kita benci dunia yaitu kita enggak mengambil nih bagian dari dunia. Apa bagian dari dunia? Gitu, kita pakaian bagus, kita punya sarung bagus, kita punya motor harus bagus, kita punya handphone harus bagus. Itu tuh bukan termasuk dari kita benci dunia, tapi kita benci dunia itu kita hanya mengambil sedikit dari bagian dunia untuk kepentingan akhirat. Contohnya apa ya, kita bolehlah punya baju koko yang bagus satu, boleh punya sarung. Nah itu baju koko sama sarung itu kita nyata nih buat yang namanya beribadah sama Allah. Nah selanjutnya min qala Hatimun bin Alwanu Qudisa sarruhu, telah berkata Hatim bin Alwan, mani da salasan bi ghairi salasin fahuwa kadzab. Barang siapa yang mengaku cinta pada tiga yang di atas tanpa tiga latihan, maka dia bohong, maka dia dusta. Tulisannya nggak jelas. Nah kalau orang, nah dari di atas tiga tadi yaitu yang tadi disebutin, tanda kita cinta, tanda kita benar-benar nih yang kalau kita ngaku kalau kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasul, kita cinta sama akhirat, maka kita harus menjalani tiga yang tadi. Setidaknya salah satu dari tiga yang tadi kita jalanin. Nah selanjutnya manit da'a hubbullahi ta'ala minal ghairi wara'in ani muharramihi fahuwa kadzab. Barang siapa yang mengaku cinta sama Allah Ta'ala tanpa ia menjauhi dari yang diharamkan oleh Allah, maka dia bohong. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Allah tapi kita ngejalanin yang apa yang Allah larang kita, maka itu kita termasuk orang-orang yang kadzib. Misalnya nih, kita disuruh ngejauhin larangan Allah. Apa sih larangan Allah? Yang pertama yaitu minum khamar. Banyak banget nih larangan yang Allah larang. Kayak contohnya pacaran. Kita dilarang sama Allah untuk pacaran, tapi kalau kita ngejalanin nih yang namanya, kalau kita ngaku kita aneh cinta sama Allah tapi kita pacaran, maka itu bukan termasuk orang yang dusta. Lanjut lagi, wa manid da'a muhabbatan nabi min ghairi muhabbati fakir fahuwa kadzab. Dan barang siapa yang mengaku bahwasanya ia mencintai nabi tanpa ia mencintai kefakiran, maka dia bohong. Nabi itu disebut Gurunda pernah bilang kalau bahwasanya nabi itu Nabi nggak miskin, Nabi nggak fakir, dan Nabi juga nggak kaya. Nabi itu mutawasiton, sedang-sedang Nabi. Nabi itu berkecukupan hidupnya. Nah, kalau seandainya kita ngaku cinta sama Nabi, tapi ketika kita kekurangan harta, ketika kita diuji sama Allah, kurang harta, kita benci sama kemiskinan nih, nah bahwasanya tuh kita termasuk orang-orang yang kadzib, orang-orang yang dusta, yang cinta hanya dalam mulut. Wa manidda hubul jannah min ghairi infaq malihi bahwa kadzab. Dan barang siapa yang mengaku cinta surga tapi ia enggak nginfakin hartanya, maka ia dusta. Kalau kita andainya nih kita ngaku bahwasannya nih kita cinta surga, kita pengen masuk surga, tapi kita nih nggak ngejalanin harta kita nggak infakin harta kita, maka kita termasuk orang yang dusta. Nah, infak tuh nggak harus gede. Misalnya nih kita punya teman kita duitnya lagi habis nih, nah kita kasih tuh ya yang namanya kita tawarin dulu, nanti mau jajan nggak? Nah kalau seandainya dia bilang mau, nah kita beliin apa yang dia pengen. Misalnya ya beliin yang gak usah mahal ya, beliin aja satu pasti dia udah senang. Soalnya kalau orang butuh tuh ketika dikasih sesuatu yang dia butuh, maka dia akan senang banget tuh hatinya. Nah lanjut yaitu wa qala ba'du arifin, dan berkata sebagian arif, idza kana imanu fi dhahir qalbi
ahaballahu ta'ala habban mutawasiton. Seorang telah berkata sebagian para orang arifin, idza kana iman, jika iman fi zahri qalbi, di bagian luar hati, ahaballahi ta'ala habban mutawasiton, maka kita cinta sama Allah Ta'ala, maka kita sayang sama Allah Ta'ala tuh hubban mutawasiton, cinta kita itu sedang, cinta kita cuma separuh, karena cinta kita cuma di luar hati. Fa idza dakhala suwidai qalbi ahabbatu hubba baligha wa troka ma'asi. Nah, apabila cinta kita, apabila iman kita masuk ke dalam hati kita, ke dalam lubuk hati kita, ahabahu hubba, maka kita cinta dengan cinta baligha, yang cinta yang dalam, wa tarkul maksiat, dan kita akan meninggalkan kemaksiatan. Kalau seandainya iman kita ada di dalam hati kita, iman kita taruh di dalam lubuk hati kita, maka kita akan ngejauhin dari segala kemaksiatan. Kita udah jauh dari dunia, kita jauh dari semua kemaksiatan. Itulah kalau seandainya iman kita ada di dalam hati. Contoh para ulama, para alim ulama kita, yaitu Ahlul Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz, kita doakan semoga beliau panjang umurnya, amin amin ya rabbal alamin. Beliau itu banyak orang yang mencintai dia. Apa sebab ia dicintai banyak orang? Karena ia cinta sama Allah dan Allah cinta sama dia. Kalau Allah udah cinta sama seorang hambanya, maka yang di langit maupun di bumi akan cinta sama orang tersebut. Lanjut, itu wabil jumlati fi dakwah muhabbati hattarun. Nah, dan secara umum di dalam mencinta ada bahaya, ada hattarun, yaitu bahaya, hutarun, bahaya. Walidzalika qala fadil wa fadail, maka setelah itu berkata al-Imam Fadail, idza kila laka, jika kamu ditanya atahabbu Allah Ta'ala, apakah kamu cinta sama Allah Ta'ala, fa askut, maka diamlah. Fa innaka in kulta apabila kamu menjawabnya la, maka farat, maka kamu telah kafir. Wa in kulta na'am falaisa wasfuka wasfa muhibin. Jika kita jawab na'am, falaisa, maka bukan falaisa, maka kita bukan wasfuka, maka kita bukan sifat wasfa muhibbin, bukanlah sifat orang yang mencintainya. Kalau seandainya nih ada orang yang nanya nih sama kita, cinta nggak ente sama Allah, maka kita diam nih, diam aja udah sampai orang itu terus dia nanya lagi nih, ente cinta nggak sama Allah, kita diam aja. Terus kalau seandainya dia nanya lagi nih yang ketiga kalinya nih, ente cinta nggak sama Allah, kita bilang itu pertanyaan bener apa kagak gitu. Coba kita balikin lagi sama dia. Kalau seandainya dia bilang cinta, maka kita bilang nih, falaisa wasfuka wasfa muhibbin. Orang yang bilang na'am itu bukanlah sifat orang yang cinta sama Allah. Tapi jawaban yang paling benar adalah kalau kita ditanya sama orang, ente cinta nggak sama Allah, maka sebaiknya kita diam. Nah, jangan juga kita jawab lah, karena orang yang ketika ditanya ente cinta nggak sama Allah terus kita jawab enggak, maka kita akan kafir. Walaupun hati kita tuh masih beriman sama Allah, tapi kalau zahir kita bilang la, maka kita akan kafir. Mungkin pelajaran yang kita bisa ambil yaitu ada 3. Kalau alamat kita cinta sama Allah, kita cinta sama Al-Quran. Dan alamat kalau kita cinta sama Allah sama Al-Quran, kita cinta sama Nabi. Dan alamat kalau kita cinta sama Nabi, kita cinta sama Sunnah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matiin, Mun.